Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurpolis Toto Saraf Semarang. Saya ingin mengonfirmasi kepada sahabat-sahabatku yang ada di luar sana yang berjuang dalam kesembuhan, semoga disembuhkan secepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mau bilang Pak De, sebenarnya sebelumnya Masnya ini datang ke sini, saya itu sebenarnya itu minta kepada Allah. Saya itu berdoa kepada Allah. Doaku pengen tahu nggak Pak De? Ya Allah, bukankah aku bangga yang telah apa yang aku kerjakan, tapi saya ingin mencoba hal yang tak pernah aku coba, yaitu saya ingin menangani orang-orang yang gangguan mental ataupun gangguan-gangguan yang sibuk dengan dunianya sendiri, dalam arti mohon maaf seperti ODGJ, gangguan saraf, orang gila, ataupun gangguan-gangguan dalam otak yang sibuk dengan dunianya sendiri. Dalam arti seperti Masnya ini kan kasusnya Mas ini kan beliau itu merenung terus dan tidak mau berkomunikasi dengan yang lain. Agak susah lah ibarat kata jalan, karena kasusnya itu Masnya jenengan ini ditinggal sama istrinya ya. Istri sama siapa lagi? Dua adik, Ibu, adik, saudara. saudara juga. Nah, ini kebetulan saya ditemukan oleh jenengan, Mas. Kebetulan ini kakaknya teman saya sendiri waktu kerja di suatu perusahaan lah. Itu namanya Mas Fendi. Kebetulan dia orang baik juga. Alhamdulillah doaku terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menangani gangguan-gangguan yang psikis ataupun mentalnya kurang dan tidak pede kepada orang yang lain. Ini semangatku untuk kesembuhannya Mas. Mas juga semangat ya Mas ya. Sembuh ya Mas ya. Sehat, kerja, cari istri lagi Mas. Sembuh, sehat, kerja, cari istri lagi. Semangat saya. Heran juga, yang saya inginkan, ingin menangani kegangguan mental dan terjawab. Dokumen yang kemarin tidak saya publikasikan, ini baru saya mau share. Doa saya terjawab, mudah-mudahan mukjizat Allah itu ada dan nyata. Saya buktikan kepada orang-orang yang lagi kena kendala dan bermanfaat untuk orang lain. Saya tambah semangat Mas. Semangat ya Mas ya. Kalau memang ada bisikan itu hilangin Mas. Kalau yang baik diterapin, kalau yang buruk hilangin. Ya Mas ya, ditata hatinya. Jangan berkecil hati. Ikhlasin semuanya. Yang sudah pergi, yang sudah tiada, yang sudah meninggal, ikhlaskan dan doakan. Semoga mendapatkan tempat di sisi Allah dan bahagia. Mas juga perlu bahagia, karena perjalanannya Mas itu masih panjang. Mohon maaf ya, saya Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salim walhamdulillahirabbil alamin. Hirup Mas. Hirup Mas. Keluarin dari mulut Mas. Buang ke mulut. Hirup lagi Mas. Allah. Oke. Kita terapi. Setelah kita andalin, kita terapi ya Mas ya. Ayo. Semangat Mas ya. Wah, sampai sehat ya. Rasa ya Mas ya, sampai pundi Mas. Rasanya sampai pundi? Sampai kepala. Mantap. Karena pertemuan kemarin kita pembukaan syaraf untuk bekerjanya syaraf semuanya itu sahabatku tidak terasa semua. Ayo belum yuk, enggak apa-apa ya. Ini hidupin syaraf-syarafnya kembali biar normal. Kemarin nggak ada rasa sama sekali. Ya Pak ya? Jalan. Satunya ya. Bahkan kencang, kemarin sama sekali. Dua lagi ya, kita malah sejikas. Dikit ya Mas ya. Bukan rasa. Rasa. Nih Mas. Kemarin nggak ada sama sekali rasa. Nggak rasa sama sekali. Yuk, lurusin Mas ya. Dua lagi yuk. Kita malah sisikas. Satu lagi. Yuk, satu lagi. Kita malah sisikas. Dua lagi, satu lagi, kita mau. Letak. Dua lagi ya, kita mau. Sabar ya Mas ya. Ini ujian jenengan nggih. Ikhlasin mawon nggih.
kemarin nggak ada rasa. Terus dua lagi ya, kita malah cuci kas. Ya, dua lagi ya, kita malah cuci kas. Kenapa kemarin tak suruh potong? Jenengan tak suruh potong, biar pikirannya fresh kembali, nggak beratang rambut. Ini kan kalau sedikit kayak gini kan pada cepat ngatur kan, biar enteng pola pikirnya, nggak berat. Rasanya pikun mas, setelah potong mas. Enteng apa mas? Enteng silir loh. Enteng silir mas ya. Mas itu tidak sakit, tidak lara, sehat, waras, mari, kerja, cari istri meneh. Lah gitu. Terus sakit kok. Mas itu tidak sakit. Kita koni foto enteng, foto apa mas enteng. Dua lagi kita balik. Mohon maaf, bukannya aku membentak-bentak, itu suatu untuk membalikan pola pikirnya masnya itu dengan ketegasan, biar langsung bisa diresapi. Semua dimanapun untuk menangani gangguan kementalan harus tegas, dimanapun tidak ada yang lembek. Kita tanyakan, kita buat motivasi semangat, kita tegasin, biar nantinya itu setelah kita terapi dia pulang ke rumah masih ingat apa yang tak sampaikan. Bisa pilingan boten mas, asmane kula sinten? 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 Masih ingat. Loh, masih ingat. Padahal baru pertama kali pertemuan aku ngenalin diri, dia menjawab kenalan, aku sebutkan namanya, dia ingat. Berapa kali? Seminggu lebih ya, hampir mau 2 minggu ya pertemuan kedua ini ya. Seminggu dari Seminggu lebih, 3 harian. Beliau masih ingat nama saya, perkenalan. Betul banget lagi. Laras mas, kalau sahabat hati ini dengan kalau anda sayang untuk kesembuhan pasti dengan dia. Biasa lambung ini kebanyakan ngopi, maamnya enggak dari dua lagi cinta, dua lagi cinta. Tadi kali sakit nih, hati dulu. Den, si tinggal malih, si tak malih. Ayo bagi sana ya, bagi muka ya saya kemarin ya. Ingat kan, mundur malih ya. Ini 2 lagi ya, si tak malih, si jikas. Naik 1 nih, nah. Terusin di belakang.
Nilai mas, nilai video. Nilai dikit mas. Nah, tuh. Satunya mungkin lemasin mas, lemasin. Dalah, letak. Lemasin lagi mas, lemas. Dalah. Satu deh, sini. Ini. Nah, lemasin mas. Tegak, badannya tegak, gitu, lemas. Dalah, dua lagi. Sita malah. Cukup. Satu deh. Ini. Nah, ini tegak, lemasin. Nah, dua lagi. Sita malah. Cukup. Satu mana? Letak. Sita malah. Siji kas. Dalah. Bunyi mas. Iya kan. Ampun tunduk malih nggih. Nah diajak ngobrol tatapin mukanya nggih. Ayo, dua-duanya masih agak mundur dikit mas. Oh, tetap terus. Nah, agak mundur lagi. Nah, lemasin. Nah, lemasin mas, lemas. Kata. Satunya lagi mas yang bawah atas. Bawah lagi. Lemasin mas, lemasin relax. Ketak. Subhanallah. Sembuh, sehat. Cari kerjaan, cari istri malih. Nggih mas ya, semangat malih. Bisa, masih perjalanan ini masih panjang kayak jenengan. Nggih? Air putihnya mas ya? Cukup itu aja yang saya sampaikan untuk diambil hikmah dan dipetik. Untuk yang pernah kendala seperti ini tuh, kasus seperti ini tuh, jika di luar sana ada itu, dia itu butuh perhatian dari kita. Jangan mereka dibiarin dan jangan mereka dijauhin. Terkadang kendalanya mereka di saat mereka sudah kendala tapi hilang teman-temannya, jauh kepada mereka, temannya pada menjauh, dia semakin menjadi. Bukannya sembuh, dia semakin menjadi. Dekatin mereka, ajak sharing, untuk curhat apapun itu, untuk menenangkan pikirannya dia. Untuk kasus seperti ini juga, sesuatu yang menjadi milik kita sudah diambil kepada Allah. Ikhlaskan semuanya, kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu aja ya, cukup. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, itu murni dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah aku menangani gangguan mental, psikis, asik dengan dunianya sendiri, seperti kasus tadi itu, ibarat kata bisa dibilang dia mempunyai tekanan batin yang tinggi, dirasakan sendiri, dihadapi sendiri, nggak ada temen untuk dicurhatin, akhirnya dia dipendam sendiri dan akhirnya terjadi gangguan mental, saraf. Dan di kasus seperti itu, seperti yang terjadi itu banyak kan pasti pernah ditinggalkan oleh kerabat, istri, saudara, yang ditinggalkan dan dia belum mengikhlaskan. Dan aku mau curhat kepada sahabat-sahabatku bahwa sebelumnya aku sebelum menanganin ini gangguan mental seperti psikis, kejiwaan yang dihadapi oleh seseorang, aku sebelumnya saya meminta kepada Allah, ya Allah, bukan bangga kepada apa yang telah aku kerjakan. Aku hanya ingin mencoba yang belum pernah aku coba. Aku yakini bahwa kesembuhan itu datang kepadamu, ya Allah.
La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak kami ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah aku tanganin, yaitu gangguan mental seperti yang tadi yang aku tanganin. Orang kejiwaannya terganggu, yang sudah ditinggalkan, orang yang disayangi belum bisa mengikhlaskan. Itu yang perlu kita sentuh, yang perlu kita dekati, tidak untuk dijauhi. Kasihan beliau, di saat beliau sudah psikisnya kena, curhat tidak ada, kebanyakan sendiri, ngalamun, teman sudah menjauh, dia menambah menjadi. Bagi sahabat-sahabatku yang ada di tetangga maupun kerabat, saudara, di sekeliling Anda, bila mendapatkan dan melihat yang seperti tadi aku tanganin, dekati, diajak ngobrol. Anggap aja dia itu tidak ada kendala. Dia hanya butuh untuk meluangkan isi hatinya agar lega, agar tidak menjadi menambah lagi untuk gangguan yang tekanan dirinya beliau. Dan juga untuk sahabat-sahabatku semuanya, semoga Allah memberikan kesembuhan pada kita semua, apapun itu kendalanya. Jangan lupa ikhtiar, niatkan berdoa, berusaha dan berdoa, niatkan hati, berusaha dan berdoa, minta kesembuhan kepada Allah. Karena yang datang dari sini bukan aku yang nyembuhin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhin. Aku hanya berusaha dan berdoa agar apa yang aku jalanin dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi, dan aku punya dua penanganan yang kendala seperti itu. Yang pertama sudah saya tanganin itu. Ternyata apa yang saya minta kepada Allah, ya Allah, bukankah aku bangga apa yang telah aku kerjakan. Aku ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah aku coba. Aku ingin membuktikan bahwa mukjizatmu ada dan nyata, ya Allah. Yang aku inginin, yang aku panjatkan kepada doa kepada Allah, aku ingin menangani orang gila. Yang mustahil terjadi pasti akan terjadi selama kita mau berusaha dan berdoa. Karena misi saya Toto Syaraf Semarang itu membuktikan mukjizatnya Allah, bahwa ada dan nyata, mengubah mustahil menjadi mustajab. Dan nantinya saya punya penanganan lagi yang kendala tekanan batin itu, bahkan saya tidak menyangka dan tidak terduga. Itu sahabatku sendiri dari tahun 2005 hingga sekarang baru bertemu. Kemarin saya bertemu beliau, namanya itu Fajar. Rumahnya itu Masjid Telogo, belakang SMK Cut Nyak kalau nggak salah, daerah situ. Kemarin saya ketemu di tempat Lamongan, tempat Lamongan, dan saya juga cerita kenapa, apa yang dirasakan kok sampai jadi kayak gini, padahal kamu masih muda, umurnya 26 tahun, namanya Fajar, rumahnya belakang masjid samping SMK Cut Nyak. Tak suruh kesini, beliau untuk menangani. Dia itu bilang, curhat kepada saya, kenapa, itu kendalanya apa, kok bisa sampai kayak gini, kok bisa muter terus kamu. Dan dia cerita, ada yang bisikin, ada yang baik, ada yang buruk. Dia di tengah-tengah, jadi dia kebingungan sendiri. Dan saya tanya lagi, ini pasti ada kendalanya, enggak seperti itu, kenapa, ditinggalkankah, atau masalah kekasihkah, atau ditinggalkan dengan keluarga, saudara atau kerabat, tekanan batinnya, psikisnya itu kena. Ternyata dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah aku cerita kepada dia ditinggalkan orang tuanya, belum mengikhlaskan. Akhirnya bisikan-bisikan yang jahat, yang buruk itu datang di telinganya.
dan saya ingin membantu dia, tak suruh kemari besok. Saya suruh kemari itu bukannya langsung tak bawa ke sini, dari situ bukan. Biar tahu keluarganya dulu, didampingin dengan keluarganya. Saya tidak mau lancang, karena itu doa dari saya kepada Allah, ini menanganin seperti itu. Dan kebetulan langsung datang subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu teman saya sendiri, dia tak suruh besok datang ke sini dan bawa kerabatnya, saudaranya untuk mengantar ke sini, tapi tak kunjung datang. Karena basikan itu masih ada, saya bisa maklumin. Dia tak kunjung datang. Saat tunggu beliau, sahabatku namanya Fajar, yang gangguan mental setelah ditinggalkan orang tuanya, tak suruh ke sini habis isya dia tidak datang. Saya bisa menyadari pasti bisikan itu ada dan tidak jadi datang ke sini. Saya sudah menunggu pada waktu itu, dan nantinya saya akan berkunjung ke rumahnya. Saya ingin diskusi kepada keluarganya, ingin membantu untuk penanganan foto sarafnya, untuk kembaliin saraf-sarafnya yang semula agar tidak kebingungan dan linglung jalan kemana kemari, kesana kesini. Dan untuk sahabatku juga yang ada di dekat beliau, namanya Fajar, belakang Masjid Telogo, samping Cunyadin itu ada masjid, belakangnya itu rumahnya kalau nggak salah. Soalnya dari 2005 saya sudah lost kontak sama dia, dan terjadinya datang-datang ketemu sudah kendala. Untuk Mbak Ratna juga, Mas Adi, jika lihat video saya ingin mengunjungi, siapa tahu Mas Adi dan Mbak Ratna bisa membantu. Karena aku kenal dari beliau, Fajar itu bukan teman SD atau SMP atau SMA aku kenal dari beliau, dari Mbak Ratna sama Mas Adi, dan akhirnya jadi berteman dari beliau. Insya Allah moga-moga keniatanku baik, semoga mendapatkan kesembuhan dan bertemu dengan keluarganya dan bisa aktivitas kembali Mas Fajarnya, karena umurnya itu 26, masih muda, perjalanannya masih panjang. Orang-orang seperti beliau lah, Mas Fajar lah yang harus kita sentuh, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ada diskusi, bukan untuk dijauhi. Oke, gitu aja ya sahabat-sahabatku. Nanti saya akan dokumentasi kembali untuk Mas Fajar, penanganan saya. Semoga saya bertemu dengan keluarganya, dan di waktu luang saya semoga aja saya sudah niatan, saya usahain untuk bersilaturahmi ke rumahnya Mas Fajar. Cukup itu aja yang saya sampaikan. Dimanapun Anda berada yang berjuang untuk kesembuhan, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kendalamu, kamu mau berobat, mau ke dokter, totok saraf, ahli ruqyah, bekam, donor darah, gak apa-apa selama tidak melenceng di syariat Islam. Apapun itu, kamu berobat kemana, tidak tak anjurin harus ke totok saraf saya, kemanapun, mau ke dokter, mau ke tukang pijat yang lain, ataupun bekam, ataupun ruqyah, semuanya itu diniatin dalam hati kita, niatin ikhtiar, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dipermudahkan mendapat kesembuhan. Cukup itu aja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah, itu murni dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.